Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Kita lihat segitiga A, B, C dilihat dari sudut A yang ditandai merah ini, maka sisi di depan sudut A kita namakan dengan sisi depan. Saya singkat D. Kemudian sisi yang berada di sampingnya tapi yang bukan sisi miring saya singkat, saya namakan dengan samping. Saya singkat SA. Kemudian sisi yang miring seperti biasa kita singkat atau kita namakan dengan sisi miring. Saya singkat Mi. Jadi ada 3 sisi dalam perbandingan trigonometri. Yang pertama depan, kedua samping, dan ketiga miring. Ketiga sisi ini kita akan bandingkan atau kita akan perbandingkan satu sisi dengan satu sisi yang lain. Misalnya sisi depan dengan sisi samping. Saya pindah dulu ini. Misalnya sisi depan dengan sisi samping, artinya depan dibanding samping. Saya tulis D dibanding Mi atau D per Mi. Itu menjadi perbandingan sin. Menuliskannya adalah sin A. Kenapa sin A? Karena sisi yang digunakan adalah sudut yang digunakan adalah sudut A. Ini namanya perbandingan sinus. Sedangkan untuk perbandingan yang lain, misalnya sisi D, tadi D dibanding Mi, sekarang Sa dibanding Mi, Sa per Mi. Itu disebut perbandingan kosinus. Singkatannya adalah cos A. Namanya perbandingan kosinus. Jika perbandingan yang lain misalnya depan berbanding dengan samping atau D per Sa, maka itu disebut perbandingan tangen atau ditulis tan A.
perbandingan tangen. Jadi saya ulangi, untuk depan banding miring itu demi adalah sin A, kemudian samping banding miring itu adalah cos A, dan depan banding samping adalah tan A. Ini sering dibuat titian cepat supaya mudah dihafal, maka ini biasanya disingkat sindemi. Singkatannya sindemi. Sin itu depan banding miring. Saya kasih warna yang lain. Sindemi. Sedangkan untuk yang cos itu sering disingkat kosami. Cos sampai banding miring. Sedangkan untuk yang tan itu sering disingkat tan desa. Tan depan banding samping. Nah, kalau perbandingan ini ada 3 perbandingan ini, kita balik perbandingannya, misalnya D per mi itu kita balik menjadi mi per D. Misalnya mi per D itu menjadi bukan perbandingan sinus, tapi perbandingan kosekan. Kosekan A. Atau perbandingan kosekan. Yang lainnya, kalau yang ini mi berbanding sa, mi per sa itu perbandingan sekan, sek A, atau perbandingan sekan. Dan yang terakhir adalah sa berbanding dengan D, maka menjadi kotangen A. Tulis COT A, atau perbandingan kotangen. Nah, ini pun juga ada singkatannya supaya mudah dihafal. Ada kosekan A, sekan A, dan kotangen A. Singkatannya ini adalah untuk yang kosekan A itu kosek mi D, kemudian yang sekan itu sek misa, dan yang tangen adalah, yang kotangen adalah kotsade. Nah, kita sudah mempunyai 6 perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan
sindemi, kemudian kosami, tandesa, kosekmide, sekmisa, dan kotsade. Sebagai contohnya, jika saya mempunyai sebuah segitiga ABC dengan panjang AB itu 3, kemudian panjang BC-nya 4, maka jika ditanyakan 1, bagaimana nilai dari sin A, bagaimana nilai dari cos A, bagaimana nilai dari tan A, dan seterusnya, maka kita harus menggenapi sisi mana yang belum diketahui untuk menghitung perbandingan-perbandingan yang dibutuhkan atau yang ditanyakan. Karena di sini sudah ada sisi tegaknya masing-masing 3 dan 4, dan yang belum ada sisi miringnya, maka pertama kali kita harus mencari sisi miringnya dulu. Kita tahu cara mencari sisi miring adalah miring, ini miring yang ini sama dengan akar dari 3 sisi yang di samping dikuadratkan ditambah 4 juga dikuadratkan. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, maka dijumlahkan ketemunya 25. Di akar kemudian menjadi 5. Maka kalau ditanyakan nilai dari sin A sama dengan D per mi, kita punya rumus sin demi, maka menjadi D-nya itu, karena A-nya di sini, maka D-nya adalah 4, mi-nya adalah 5. Kemudian cos A sama dengan sa per mi, sama dengan sampingnya adalah 3, terus mi-nya adalah 5. Tan A sama dengan D per sa. D-nya adalah 4, sa-nya adalah 3. Kemudian kosek A, kosek mi D, mi per D. Mi-nya adalah 5, D-nya adalah 4. Kemudian sek A, sekan A sama dengan mi per sa, sama dengan 3 per 5 per 3. Dan yang terakhir adalah kot tangan dari A, maka rumusnya adalah sa per D. Sa-nya sama dengan 3, D-nya adalah 4. Nah, ini perbandingan trigonometri berdasarkan sudut A. Jadi, karena kita masih menggunakan sudut A, maka ini perbandingan trigonometri berdasarkan sudut A. Kalau perbandingan trigonometri berdasarkan sudut C misalnya, maka kalau ditanyakan sudut C ini mempunyai sisi depan ya di sini, di 3 ini. Jadi 3 ini adalah sisi depan dari C dan 4 sisi samping dari C. Berbeda dengan yang tadi, 3 ini adalah sisi samping dari A.
dan 4 sisi depan dari A. Jadi posisinya berganti atau berubah. 3 yang semula sisi samping dari A menjadi sisi depan dari C. 4 yang semula sisi depan dari A, sekarang dia berganti nama sisi samping dari C. Sehingga kalau ditanyakan sin C itu adalah D per mi, depan per miring, depan C per miring, depan C adalah 3, maka 3 per 5. Cos C rumusnya adalah sa per mi. C nya ini sampingnya adalah yang paling dekat, yaitu 4 per 5. Tan C sama dengan D per sa, artinya depan C dan samping C. Depan C itu 3, samping C itu 4. Kemudian kosek C, kosek mi D sama dengan miringnya tadi ini sudah ketemu 5 per depan C. Depan C adalah 3. Kemudian sek C sama dengan mi sa, mi-nya adalah 5, sa-nya adalah samping C yang paling dekat adalah 4. 5 per 4. Kemudian yang terakhir tan kot sade atau kotangen C. Maka kot sade sama dengan samnya itu 4 dan D-nya itu 3. Oke, jadi itu 6 perbandingan di dalam segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku. Ada 6, cukup mudah menghafalnya. Sin demi, kosami, tan desa, kosek mide, sek misa, dan kot sade. Mudah-mudahan itu dihafal cepat, mudah. Ada 6, sin demi, kosami, tan desa, kosek mide, sek misa, dan terakhir kot sade. Silahkan ini dihafal karena ini penting untuk kita pembelajaran selanjutnya. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.